Kalau orang itu niatnya bukan mau berkuasa untuk cari kekayaan, itu langkah pertama. Nah ini ada pada Anies dan Muhaimin. Muhaimin itu setahu saya mau disogok kemarin 2 triliun. Ya, orang kadang-kadang underestimate dengan Muhaimin. Beberapa lembaga survei, ya, mengecilkan Muhaimin. Kalau ada aparat yang bermain menghancurkan kelompok Amin, maka kita akan melawan. Nah, Amin menang. Maka Amin adalah bagian dari upaya pembebasan Palestina. Yang saya hormati tokoh-tokoh Indonesia Timur, khususnya ini Pak Todeida dari Faisal Asad dari mana deh? Dia bilang Pak, apa datang nggak? Tahu ya, undang tahu, kita kasih datang. Karena Pak Tode selama di Ombudsman dia hanya berpihak pada perjuangan rakyat. Saya kelompok saya dulu, Habat Aliwang dan lain-lain suka nongkrong di tempat beliau. Pak Syukur Mandar yang terhormat dan saya kenal juga cukup lama. Bang Robert Ketimo, saya sampai almarhum Presiden Ketimo meninggal, saya datang ke PKRI mendoakan beliau. Sebelum itu saya termasuk yang paling sering bersama beliau ngopi bareng dengan Salim Bajulu, ada di sini dari Kalimantan Senegal dan lain-lain. Itu kan Bang Salim bisa ngobrol itu. Nah teman-teman dari Baja, Pak Iskandar, Maman, dan senior saya Areli Ahmad, ini Golkar lama nih, temannya Gus Dur dan lain-lain, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Ibu Hanifah juga tadi kalau nggak salah di sini, Ibu Hanifah ini ketua Magnis, kalau bisa di depan ketua Hanifah, masa mama nggak wakil, nggak ada wakil di depan. Nah saya diminta oleh Pak Syukur Mandar datang kemari Bapak Tode. Tentu saya tahu bahwa ini seperti kelompok Wagner. Wagner atau Wagner? Wagner itu tentaranya Rusia, tapi tentara swasta, bukan tentara. Jadi dari awal saya sudah lihat ini jurukam ini jurukam swasta atau jurukam resminya ini kayak baca. Nah, saya pikir ini kayak Wagner, tapi biasanya yang swasta seperti kita itu lebih agresif, lebih progresif, lebih profesional. Insya Allah teman-teman hadir kemari juga sudah menunjukkan militansi. Ya, tanpa iming-iming apapun kita datang semua kemari. Ada juga teman saya Khairul Amri yang baru-baru jadi penjara dulu di kami dari Medan datang kemari. Ada untuk Pak Syukur Mandar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kan pertanyaannya kenapa kita dukung Anies Muhaimin? Kenapa kita tidak dukung yang lain? Banyak di antara kita kan di sini punya choice, punya pilihan. Ya seperti Bang Ariel Ahmad ini saya kasih tahu. Ini kawannya Mahfud MD, kawannya Mahfud MD. Hari ini kalau dia mau dukung Mahfud MD, dia nggak di sini, pasti namanya Mahfud MD. Karena waktu Mahfud MD 2019 waktu mau launching dari wakil presiden, yang dampingin itu dia nih, ada di Ahmad. Dia hari-hari itu sama Gus Dur, jadi cerita antara Gus Dur, Muhaimin dan Yeni itu dia salah satunya yang paling tahu. Ada di Ahmad. Yang kedua tentu ada Adi Masadi dan lain-lain. Nah, kenapa kita dukung ini orang berdua? Kenapa kita dukung? Ya, teman-teman sekalian, banyak orang yang tidak melihat beyond, melampaui batas-batas tembok itu. Ya, persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi di Indonesia ini, ya sampai kita terjerat hutang yang tak tahu kapan bisa membayarnya. Ya, pembangunan kita itu, karena saya itu backgroundnya beberapa teman saya di sini yang ketua alumni ITB di sini ada Henry Ahmed. Ya kita mengamati terus bagaimana ekor kita, incremental capital output ratio yang dulu cuma sekitar 3, 4 sekarang naik dari 6. Jadi itu input output dimasukkan itu makin lama kok makin besar. Ya, intinya apa namanya beban cost untuk membiayai setiap produksi kita, setiap pembangunan kita. Nah, rakyat itu di dalam pemerintahan SBY, kemiskinan itu masih dalam 5 tahun pertama SBY itu turun
0,8%. Ya, di zaman Jokowi cuma 1,04%. Kita itu makin tidak ada kerinduan memperbaiki nasib rakyat. Ya, kerja-kerja itu kalau tanpa arah itu tidak ada gunanya. Sebenarnya kerja seperti kata Bung Karno ketika dia diadili di pengadilan Belanda di Langgar di Bandung, dia bilang semua bendungan yang dibangun Belanda, semua jalan-jalan yang dibangun Belanda, semua infrastruktur yang dibangun Belanda adalah untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Sekarang kita refleksi 90 tahunan setelah Bung Karno, apa yang terjadi tadi di kampungnya Pak Laude? Emang siapa yang menikmati tinggal-tinggal itu? Ketika Pak Jokowi mengatakan terjadi peningkatan 27% pertumbuhan produk domestik bruto di Maluku Utara, kalau masalah kampungnya Pak Subur, Maluku Utara 27%. Pada saat bersama Gubernur Maluku Utara membantah bahwa itu tidak ada gunanya untuk rakyat 27% itu. Pertanyaan kita membangun untuk siapa? Ya? Membangun untuk siapa? Siapa yang kita membangun? Dan 9 tahun ini kita melihat pembangunan ini tidak ada manfaatnya secara besar untuk rakyat. Ini yang penting menjadi refleksi buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan orang-orang bersih. Satu itu dulu. Ya, orang-orang seperti Anies dan Muhaimin ini komitmen pada demokrasi, pada anti korupsi, ini yang paling penting. Ya, mereka itu komitmen pada itu dulu. Kalau orang itu niatnya bukan mau berkuasa untuk cari kekayaan, itu langkah pertama. Nah, ini ada pada Anies dan Muhaimin. Muhaimin itu setahu saya mau disogok kemarin 2 triliun, ya, untuk dia tidak nyalon. Ya. Betul ya, betul. Tapi dia bilang tidak, saya bukan mau uang, saya mau ngurusin rakyat. Jadi ketika Muhaimin kontemplasi bertemu dengan Kiai Haji Thaifur tadi yang disebut oleh Pak Maman, ya, kemudian beberapa kiai lagi, dia kontemplasi dan dia menyatakan dia masuk ke kelompok perubahan. Itu sudah disampaikan oleh Gus Imin ketika launching 2 September di Surabaya, bahwa dia itu secara sadar masuk ke kelompok perubahan. Dari 2 orang ini, banyak orang yang kadang-kadang, ya kalau Anies saya sudah sering ngomong, banyak orang kadang-kadang underestimate dengan Muhaimin. Beberapa lembaga survei, ya, mengecilkan Muhaimin, seperti SMRC, seperti beberapa lembaga survei lainnya. Muhaimin dianggap faktor negatif terhadap elektabilitas Anies dan Muhaimin. Dan mereka itu tetap memelihara ketololan dan kebegokannya. Ketika sudah melihat Muhaimin bisa mengeluarkan masanya 300.000 di malam, masih mereka bilang Muhaimin itu efek negatif. Ketika Muhaimin mengeluarkan 1,2 juta orang masanya kemarin di Sidoarjo, tim survei juga masih bego, tolol, dan pasti survei. Berbayar, survei, dibayar. Survei. Oleh karenanya kita, teman-teman mama, ibu-ibu, milenial dan lain-lain, kita harus percaya diri bahwa kita tidak berpikir lagi tentang sampling, kita berpikir tentang populasi. Dalam teori statistik itu dikenal sampling, dikenal populasi. Kita punya populasi 1 juta di Makassar, 152.000 kemarin di GBK, Gelora Bung Karno, ya, teman-teman dari Nasdem, 300.000 di Malang, 1,2 juta di Sidoarjo, dan kumpul bersama Kiai Maman saya yakin di Bandung 5 juta di Sidoarjo. Ya, ini adalah cincinnya Raja Galuh. Dan kalau banyak nggak tahu dia cincinnya, dan dari cincin Anies itu dia adalah keluarga Raja juga. Sekarang memimpin buruh terbesar di Indonesia. Bisa 5 juta kita mau di Bandung. Insya Allah. Kita mainnya di populasi. Yang itu yang penting pertama. Jangan takut dengan survei-survei. Yang kedua, kita melihat bahwa ada semangat dinasti politik.
polisi dan lain-lain. Tolong, Anda itu sudah banyak kasus Sambo, kasus Freddy Minahasa, kasus macam-macam. Tolong kamu refleksi, jadilah polisi yang baik, jadilah tentara itu yang baik. Alhamdulillah tentara sampai sekarang belum menunjukkan dari dulu ada cawe-cawe, birokrasi dan lain-lain. Jangan sampai mereka itu di 2024 ikut-ikutan menyumbangkan dinasti politik. Jadi kita bilang jangan. Inilah tugas daripada jurkam-jurkam ini. Jadi bukan hanya itu, jurkam-jurkam main di medsos, main di mana-mana, kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada aparat yang bermain menghancurkan kelompok Amin, maka kita akan melawan. Setuju lawan. Betul. Kita hanya ingin pemilu yang jujur dan adil, fair. Kita nggak minta siapapun berpihak dari negara ini kepada kami, tapi kita minta mereka netral. Itu yang kedua yang penting. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks politik elit seringkali orang bicara siapa dapat apa. Aku dukung Anies Mohaimin tidak pernah sih. Kok aku nggak dapat apa-apa? Di tim saya sama saya mana? Besok tim saya sudah mulai mana saya mana? Ini mana? Semua orang, bukan banyak orang yang masih berpikir siapa dapat apa. Bapak Ibu sekalian, kita harus mindsetnya dirubah dari berpikir kolaboratif. Saya datang bersama Mohaimin dan Anies karena kita akan membuat kemenangan bersama. Kemenangan Anies dan Mohaimin adalah kemenangan rakyat. Coba bayangkan di Indonesia ini, sepanjang sejarah Republik Indonesia ada, siapa yang secara terbuka membela rakyat Palestina di hadapan masa 1,2 juta orang? Anies dan Mohaimin. Pak Mohaimin itu, saya beritahu, saya membuat judulnya Mohaimin dan pembebasan rakyat Palestina. Ketika 1,2 juta rakyat di Sidoarjo itu, ketika Pak Anies masih mau naik ke atas jembatan itu, Mohaimin memimpin salawan Asgil, ya, salawan Asgil, dan kemudian Mohaimin mengucapkan janji dan sumpahnya, apabila Amin menang, maka Amin adalah bagian dari upaya pembebasan Palestina. Satu membantu. Pada saat pertama, Ustaz Bakhtiar Nasir di Al-Azhar juga melakukan, tapi saya mengatakan sama secara kualitatif, secara kuantitatif 1,2 juta yang ada waktu itu menyanyikan kesalahan Asgir, dan orang mengunderestimate Mohaimin selama ini seolah Mohaimin itu tidak punya kaliber internasional. Ternyata Mohaimin mempunyai kaliber internasional, berpikirnya beyond our country, beyond negara kita. Dan artinya pemimpin yang ada di sini, Anies dan Mohaimin, adalah pemimpin kelas dunia. Tidak pernah mereka adalah pemimpin kelas dunia. Jangan pernah teman-teman berpikir bahwa bangsa ini tidak akan menjadi bangsa besar. Ini kita akan menuju bangsa besar apabila Anies dan Mohaimin menang. Insya Allah, Anies dan Mohaimin menang, kita akan memimpin dunia ini. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Erdogan. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Presiden Brasilia Lula da Silva. Dan tidak ada di sini siapa dapat apa. Kita di sini hanya datang seperti saya datang kemarin. Saya tidak minta apa, saya cuma mau bilang kepada Anies, pada suatu hari ketika Anda menjadi presiden, pastikan seluruh nikel-nikel yang ada di kampungnya Pak Lori Indah, nikel-nikel yang ada di kampungnya Pak Supermandar, bagikanlah per 5 hektar kepada rakyat. Bagikanlah sawit-sawit yang sekarang dikuasai oleh orang-orang yang segelintir orang VOC yang sekarang oligarki, bagikanlah per 5 hektar kepada rakyat. Bagikanlah semua harta-harta kita yang kalau kemarin saya lagi ngobrol sama Novel Baswedan, kata Novel Baswedan sama apabila biaya cukai itu ditertibkan, maka ada potensi 2.000 sampai 5.000 triliun
uang yang hilang selama ini di situ. Ya ini program pencapaian pertama saya silakan teman-teman mau ini bisa dilihat. Seandainya 2000 aja, 2000 triliun bukan 2000 rupiah. Ini 2000 triliun, 2000 triliun. Maka kalau dia di tax 10%, Indonesia akan mendapat 200 triliun yang selama ini hilang pakai utang dengan bunga 7% oleh Sri Mulyani. Kita harus bilang pada Anies dan Muhaimin, tertibkan dia supaya tertibkan pajak. Kita tidak perlu berhutang dan dikasih. Indonesia sudah tumbuh dengan kekuatan sendiri tanpa utang. Kita tak boleh diri berhutang. Kita bayar utang-utang kita. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan kita sama-sama kita berjuang untuk memuliakan, mencari ridho Allah. Ya, mudah-mudahan diridhoi dan kita terus membuat Indonesia ini menjadi negara sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.